البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-zahir wal-mu'awwal. Al-zahir wal-mu'awwal. Wa minhum man qala ar-rajih wal-marjuh. Wa minhum man qala ar-rajih wal-marjuh. لأنه على لفظ المؤول قد يأخذه أهل التأويل أهل التحريف. إذا قال بعض العلماء الراجح والمرجوح. فقد مر بنا في تعريف الراجح. ما هو الراجح؟ أنت أبا فاتح. أنت عبد الغني، ما هو الراجح؟ أنت عبد الغني. إضراب الشيء مع احتمال المرجوح. طيب، قد مر بنا العلم والظن والراجح والمرجوح والشك واليقين. قال رحمه الله تعالى تعريف الظاهر. الظاهر لغة الواضح البين. ظاهر ظهور وضوح. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله. ظهور يكون ظهورا واضحا عاليا. لا يزال هذا الدين ظاهرا. لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الفطرة. Apa artinya Muhammad? Artinya لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الفطرة. Pak Amin. Tidaklah senantiasa sih, gimana tidak senantiasa?
selama masih di atas fitrah. Nah, siapa ini? Ibrahim. Tambah nggak ada orang dengar. Apa entah Bayu? Hah? Belakang ya. Apa tadi? Entah Iman. Sama mereka menyegerakan buka puasa sunnah zahir dadin tuhur wadihan sunnah qaim hidup. Bimana wadih tuhur la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin ala haq zahirin ala haq wudu wadih mawjud bayin duhur alian semuanya zahir. zahir watan wal wadih al bayin wastilahan madala binafsihi ala ma'nan rajih madala binafsihi ala ma'nan rajih mahtimali ghairihi. Jadi di situ masih ada ihtimal. Madala binafsihi, sesuatu yang menunjukkan itu kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya, makna yang rajih. Artinya zahirnya seperti itu, walaupun masih ada ihtimal makna lain yang memungkinkan. Cuman ihtimal makna lainnya adalah marjuh. Baik. Oleh karena itu tadi diibaratkan sebagian mengatakan antara rajih wal marjuh daripada zahir wal muawwal. Karena Syekh sendiri memberikan tarikh madalla ala binafsihi ala maknan rajih. Sesuatu jumlah atau kalimat yang menunjukkan kata-kata yang menunjukkan suatu makna yang lebih kuat mahtimal ghairihi, ada ihtimal, ada kemungkinan makna yang lain. Misalu qalihi sallallahu alaihi wasallam tawaddau min luhumil ibil. Misalu qalihi sallallahu alaihi wasallam tawaddau min luhumil ibil. Hendaknya kalian berwudu karena daging onta. Si gimana maksudnya? Apa Fatihahnya? Berwudulah kalian karena daging onta. Gimana maksudnya? Karena makan daging onta. Berwudulah karena makan daging onta, bukan karena jual daging onta. Bukan nyembelih onta. Tawadhu min luhumil ibil. Sekarang luhumul ibil jelas apa tidak jelas Muhammad? Kok dikatakan dohir? Makan sekarang Muhammad, mana yang dikatakan di sini adalah dohir? Lahmul ibil. Coba, lahmul ibil apa ada memungkinkan makna lain? Lahmul honam. Nggak mungkin ya, kalau begitu bukan dohir. Itu udah, bukan dohir lagi, bukan rojih lagi. Bukan dikatakan itu karena apa? Tidak ada ihtimal lahmul ibil, lahmul honam. Sehingga lafaz mana yang dikatakan dohir. Baik.
Dikatakan dohir karena dia mana rajih yang mengandung mana marjuh. Ada ihtimal mana ghairihi. Lafaz mana kalau gitu apa Fauzan? Hah? Ibil. Ibil mungkin mana honam. Nah, gimana? Masa ibil maksudnya honam? Kalau ibil udah jelas pasti apa? Sekarang kamu ke pasar beli lahmul ibil atau beli ibil, mesti beli ibil. Kalau beli honam dimarahi. Kenapa beli honam? Kata-kata ibil tidak ada ihtimal. Hah? Tidak ada ihtimal makna yang lain. Anta Rizki anta wudu. Hah? Wudu? Coba apa artinya tadi? Tawadhu min hukumil ibil. Setelah makan daging onta, berwudulah. Dari sisi mana dikatakan berwudu adalah lafdhu dhahir. Sudah jelas dulu wudu. Kalau sudah jelas mah sudah jelas kalau begitu. Baik. Siapa ini? Yang tidak punya buku. Siapa yang tidak punya buku? Hah? Siapa? Punya semua? Ya udah punya semua, aku bingung. Berarti nggak ada yang itu. Coba yang mana yang dohir? Luhum atau ibil atau min? Tawadhu. Kenapa dikatakan dohir? Allah musta'an. Baik. Ismail, pada Ismail kadang Mayan Pak, nggak ada dengar. Yang keras kayak orang teriak nggak apa-apa kayak. Bersihkan. Bersihkan apa? Bersihkan piring. Jadi habis makan ibil berwudu bisa mana membersihkan piring. Itu, Nail. Apa tulis gini? Bersihkan apa? Bersihkan badan suruh mandi. Mana yang lafuz zahir? Lafuz zahir mana? Lafuz zahirnya? Abdurrahman. Lafaz mana dikatakan zahir? Tawadhu min luhumil ibil. Tawadhu bukan luhumil ibil. Kalau luhumil ibil apa? Kalau luhumil ibil apa namanya? Daging onta. Bukan masalah daging onta, daging kambingnya apa? Luhumul ibil. Kalau kata lafaz luhumul ibil apa? Sulaiman, jangan keluar. Apa? Dikatakan apa Iman? Bayan, atau nas? Dikatakan nas. Berarti wudu itu karena makan daging onta, tidak akan ada makna lain karena makan daging ayam, daging kambing, daging sapi, enggak. Min luhumil ibil itu nas, enggak bisa muawwal, enggak bisa ditakwil pada yang lain, itu nas itu. Luhumil ibil. Jelas. Udah mubayyan tuh. Kecuali tawadhu minal luhum. Kalau misalnya ada tawadhu minal luhum, ini adalah mujmal, ya kan? Jadi luhum apa? Mubham. Tawadhu min luhumi dajjaj, nggak ada luhum dajjaj. Di Arab itu nggak ada bilang dajjaj itu luhum, Anda harus tahu, nggak ada.
Dajjal bukan termasuk nauk lahm. Dajjal itu ibaratnya ya dajjal itu kayak inggung gas. Kalau luhum itu honam ke atas, honam, bakor, ibil, faros, ya, itu himar, boleh himar? Ada himar luhum? Ya luhum himar, semua. Dikatakan luhum. Tapi kalau dari sini, tawadhu min luhumil ibil, ini kata-kata luhumul ibil nas namanya atau mubayyin. Jadi kalau tawadhu min al-luhumi, al-luhum itu adalah mujmal karena yahtajilan bayan ma huwa luhum. Misalkan datang dalam hadis lain, misalnya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadhu min lahmin ibil, baru berarti ini luhum mubayyan. Seperti hadis amal akhir, baik, fakana la yastanzihu minal bauli. Karena orang yang kedua yang disiksa di sini di mana? Di kuburan. La yastanzihu minal bauli. Tidak membersihkan dari al-baul. Habis nyentuh baul kambing tidak bersih. Dikencingi anaknya tidak dibersihkan. Ya? Betul. Betul semua. Dan la yastanzihu minal baul. Antum makanya harus paham antara mujmal mubayyin penting. Kenapa lafaz? Kalau lafaz ini saja, ya, wa kana la yastanzihu minal baul, berarti orang ini tidak membersihkan dari air kencing. Bukan masalah air kencingnya dia, bahkan semua air kencing sampai air kencing honam misalnya, malah tambah diminum lagi. Wah, ini gimana? Nah, berarti ada riwayat wa kana la yastanzihu min baulihi. Nah, dari domir ha ini muqayyad, ya, jadi takyid, jadi mubayyan bahwa termasuk bukan semua baul masuk, tapi kencing dia. Paham? Jadi kalau dia terkena kencingnya anak bukan termasuk itu. Paham? Atau terkena kencing honam. Baik. Itawadhu min luhumil ibil. Luhumil ibil itu adalah nas, ya. Nas mubayyan. Baik. Kenapa? Karena tidak ada makna lain. Apa luhumil ibil ada makna lain apa ya? Hah? Ya betul. Enggak ada. Tapi lafaz tawaddu ini dikatakan lafaz yang rajih. Apa sih maksudnya kenapa lafaz dhahir atau rajih? Karena kata-kata wudu ini bisa dibawa kepada mana syar'an, bisa dibawa kepada mana luhutan, ya. Dibawa kepada mana syar'an? Wudu as-shalah, ya. Wudu itu adalah wudu salat, melakukan suatu amalan gerakan yang diperintahkan oleh syariat sesuai dengan sunnah, ditambah dengan rasulnya. Ini bagaimana wudu syar'an, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Bagaimana wudu betul wudu kama tawaddu lis-shalah. Paham? Ini makna yang dohir, yang rajih. Ada makna kedua, makna wudu, di mana al-wudu nadhafah, membersihkan tangan atau muka dan sebagainya. Habis makan daging onta, bersihkan tangan kalian. Sahih Muhammad? Sahih? Bukannya malah untuk berbangga-bangga, daging onta tahu nggak ini? Sekarang ini nih, perhatikan. Lafaz wudu, tawadhu, al-amru bil wudu, di sini ada dua ihtimal. Yang pertama ihtimal wudu di mana wudu syar'i. Wudu seperti wudunya untuk sholat.
Yang kedua, ada ihtimal makna wudu adalah membersihkan, membersihkan tangan dan sebagainya. Nah, sekarang mana yang paling kuat? Tawadhu min luhumil ibil. Mana yang paling kuat? Ini. Wudu bimana wudu syar'i, bimana wudunya salat. Sebab lahmul ibil, makan lahmul ibil membatalkan wudu. Paham? Nah, makna yang kuat ini ada memang makna yang marjuh, gitu apa? Membersihkan saja. Membersihkan wudu itu nadhafah, membersihkan tangan dan sebagainya. Tapi ini yang lebih kuat. Sebab kenapa lebih kuat? Karena al-aslu ketika perintah dalam syar'i maka dibawa kepada mana syar'i. Ini pertama tarjihnya, ya. Tawadhu, perintah, berwudulah kamu. Misalkan kamu diperintahkan, berwudulah kamu. Kamu cuma cuci tangan. Gimana? Benar enggak? Benar enggak benar? Tuh. Ya enggak benar. Mau disuruh berwudu kok malah cuma cuci tangan. Karena ini al-aslu, perintah dalam syar'i dibawa kepada mana? Syar'i. Karena ini bukan mana lughah. Ini yang pertama. Yang kedua, tarjih yang kedua. Di dalam Sahih Muslim disebutkan ana tawaddau min luhumil ibil. Qala na'am. Ini pertanyaan seorang sahabat. Apakah saya harus berwudu karena makan daging onta? Qala na'am. Qala luhumul ghanam, qala in syi'ta. Nah, berarti di sini terjadi perbedaan antara luhumul ibil dan luhumul ghanam. Lahmul ibil membatalkan wudu, lahmul ghanam tidak membatalkan wudu. Nah, berarti yang dimaksud wudu benar wudu syar'i. Ini dikatakan dohir bukan nas. Ini dikatakan dohir bukan nas. Kenapa dikatakan dohir bukan nas? Karena ada ihtimal. Ada ihtimal siapa Bang? Lo kok malah lihat buku? Nggak perlu kayak gitu, lihat buku. Ihtimal kamu lihat buku. Bahasa harian nggak lihat buku. Kalau ditanya kayak gitu nggak perlu lihat buku, di otak. Apa antara ihtimal? Hah? Adanya suatu kemungkinan mengandung makna lain. Tapi di buku nggak ada. Ada memungkinkan makna lain bahwa wudu ini adalah bukan wudu syar'i tapi membersihkan tangan dan sebagainya. Nah, cuma dua di antara dua makna mana yang lebih kuat? Yang mana yang lebih kuat? Betul-betul wudu syar'i bahwa luhmul ghanam, luhmul ibil membatalkan wudu. Karena ada di Sahih Muslim dari Jabir bin Samurah, ya. Ana tawadhu min luhumil ibil, qala na'am. Jawabnya na'am. Enggak mungkin sahabat itu bertanya tentang membersihkan tangan dari luhumul ibil, enggak. Karena kemudian pertanyaan berikutnya wa luhumul ghanam, qala in syi'ta. Ada dua di Jami' Sahih juga ada, di Sahih Muslim juga ada. Ini gimana? Ini namanya zahir, mana rajih. Sekarang hadis Bara bin Azib. Baik. Idza awa ahadukum ila firashihi falyatawadda wudu'ahu lis-salati. Thumma tuji ala shiqqil ayman. Mana yang dikatakan zahir? Idza awa ahadukum ila firashihi falyatawadda wudu'ahu lis-salah. Baik. Falyatawadda wudu'ahu lis-salati thumma taji ala syiqihi al-ayman. Thumma qra' kadza ila akhir. Cuman mana yang dikatakan zahir? Baik, soal. Nih hadisnya yang saya baca, hadis Bara bin Azib tadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati thumma taji' ala shiqqihi al-ayman. Mana yang dikatakan zahir? Abdurrahman. Fatawadda wudu'aka lis-salat. Zahir. Baik, mana yang dikatakan zahir? Anta basauban.
Wudu akad dong. Kalian tahu wudu akad dohir, Baik apa baik? Wudu akad salati. Baik, imam. Oh sudah jelas. Ini kat mana dikatakan dohir? Mana dohir? Soal aina dohir? Mana dikatakan dohir? Wudu akad tok. Wudu akad. Bapak Ustaz. Mana dikatakan dohir? Tomatojik. Ida ataita maja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati thumma taji' ala syaqqihi al-iman. Amar bertawadda. Baik. Abdallah ini anta lagi bingung banget. Ayo tawadda, langsung ikut imam. Enggak. Baik, sabar. Apa Fatih? Tawadda. Yang belakang bingung semua, Ibrahim bingung, anak tambah bingung deh. Kenapa? Tadi udah bingung, sampai bingung. Baik, sabar. Anta siapa yang Muhammad? Coba bingung nggak Muhammad? Anak cuma lagi menjelaskan supaya anta sampai betul-betul paham zahir, rajih, nas, mubayyan. Perhatikan. Ya. Perhatikan. Beda dengan tadi. Tawadda'u min luhumil idin. Tapi apa pindahnya? Tawadda'u min luhumil, berwudulah karena daging onta. Di sini adalah zahir, sebab kata-kata wudu dalam istilah itu bisa bimana wudu yang dimaksudkan wudu memang seperti untuk sholat. Ada wudu bimana membersihkan tangan. Membersihkan tangan, wajah ini juga dikatakan berwudu. Cuma cara bahasa, paham? Maka dikatakan zahir tadi, karena ada ihtimal makna lain bukan wudu syar'i, tapi apa? Cuman nadhafah. Paham? Paham? Yang kedua ini hadisnya siapa tadi kita baca, Rizky? Makanya menghafal hadis pun akan mudah lengket jika kita ibarengi dengan qawaid-qawaid. Tinggal untuk memberikan contoh apa itu bisa binilah mudah. Antum lihat hadis ini. Idza ataita majja'aka, kalau kamu mau tidur, bukan kamu kalau sudah tidur, bukan. Karena ada idza. Walaupun ataita filun madin, lah filun madin kan sudah terjadi. Kalau kamu sudah berbaring baru berwudu, bukan. Bukan namanya. Kapan berwudu? Ya sebelum, karena ada idza. Karena idza masuk filun madin memberikan makna istiqbal. Idza ataita majja'aka, kalau kamu hendak tidur, hendak apa dolan? Tidur. Apa ngapain kamu? Kalau mau tidur, ambil HP atau apa? Ambil HP. Nah, itulah makanya. Bukan ini. Perhatikan ini. Idza ataita majja'aka, jika kamu mau tidur, ya kan? Yang sering kita sampaikan kepada antum, tapi gimana? Allah. Fatawaddo, fi'il amr, maka kamu hendaknya berwudu. Ini bukan main-main fi'il amr. Nah, paham dari sini. Kalau hadis ini cuma di sini berhenti, di mana bro? Kalau cuma misalnya, idza ataita madin fatawadda tsumma taji' ala shigil aiman, baru wudu di sini adalah zahir. Sebab di mana bisa mana bersih-bersih saja, bukan wudu syar'i. Tapi ini bukan zahir sekarang. Karena fatawadda wudu'aka di sholati, berarti ini maksud wudu betul-betul wudu syar'i.
Jadi nggak ada dohir, ini nas, nggak ada makna ihtimal. Makanya tidak ada khilaf para ulama mengatakan pada wudu sebelum tidur itu cuma cuci tangan, nggak ada. Karena sudah wudu akan lis sholati. Kenapa mansub wudu akan? Entah yang belajar nahwu kan? Coba Fatih. Berwudu tidak membutuhkan maf'ul. Kenapa Imam? Hah? Maf'ul mutlak? Hay'a misla wudu. Takdirnya fatawadda misla wudu'ika bis-sholati. Ismul hay'a. Itu sudah nas. Berwudulah seperti wudunya kamu untuk sholat. Wudu untuk sholat gimana Muhammad? Kok kayak gini gimana? Wudu untuk sholat gimana? Pernah wudu Anta? Hah? Sering? Loh. Sering. Hah? Nah, setiap 5 waktu. Di sini maksudnya, antum perhatikan perbedaan lafaz perbedaan. Fatawadda wudu'aka lis-sholati. Ya. Berarti di sini apa? Udah nas. Karena enggak ada takwil lagi. Karena bukan maksud wudu sebelum tidur sekedar mencuci kaki dan tangan atau wajah, bukan. Tapi memang betul-betul wudu seperti wudu kamu untuk sholat. Paham itu? Kalau nggak paham belajar lagi. Bukan disuruh keluar, enggak. Belajar lagi. Paham kan? Antara dohir dengan nas, ya kan? Dikatakan dohir kalau masih ada ihtimal makna, tapi walaupun maknanya nggak rajih, nggak kuat. Tapi kalau ini fatawaddu awudu akali sholat, nggak ada ihtimal makna lain, udah 100% itu. Wudunya wudu seperti wudu sholat. Paham Rizky? Mau contoh lagi? Nggak apa-apa. Bismillah. Ya? Contoh lagi. Man ightasala yaumal jum'ati huslal janabati. Ada hadis Sahih Muslim, ya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Biar terang dan jelas. Ini untuk menunjukkan makna yang tidak mengandung makna lain, mana yang mengandung makna lain. Karena ini penting. Karena ya tarattab nanti terjadinya ikhtilaf ulama karena ada dohir dan muawwal, rajih wal marjuh. Baik, cuma kalau kita sudah dapat nas dalam masalah-masalah, makanya kan sekarang mandi untuk sholat Jumat, apakah mandi biasa, sekedar mandi biasa, atau mandinya seperti mandi janabah? Itu jadi masalah. Hah? Mandinya kamu mandi apa tuh? Anta kalau mandi Jumat mandinya mandi apa? Mandi bebek atau mandi apa? Mandi janabah? Kok tertawa ini lagi gimana itu tertawa? Sekarang kamu lihat. Al-ghuslu Yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalin. Ini dhahir atau nas atau mubayyan atau mujmal, karena semuanya berkaitan semuanya. Mujmal, mubayyan, dhahir wal muawwal, ya, dan nas. Mana ini lafaz al-husnu yaumal jumu'ati wajib ala kulli muhtalin? Mana yang dikatakan baik mujmal atau dhahir atau apa? Lafaz yang mana? Tuh. Apa? Al-huslu. Kenapa? Hah? Mujmal. Kenapa mujmal? Bukan karena mandi itu sudah jelas mandi. Baik, kata Rizki adalah lafaz huslu. Ya. Lafaz huslu. Yang lain apa yang lain? Lafaz mana?
Abdurrahman lafaz mana? Hah? Lafaz husnu. Baik. Mana Imam? Sudah sepakat lafaz husnu, sepakat. Muttafaqun bainakum. Sekarang ini hadis al-husnu yaumul jumati wajib. Makanya ada enggak lafaz yang nas dalam masalah? Ala qadri muhtalim. Ada enggak pasti dikatakan bukan mujmal, bukan dohir tapi nas? Hah? Mana? Dalam lafaz ini al-husnu yaumul jumati wajibun ala kulli muhtalim. Ada enggak yang dikatakan dohir? Yang dikatakan dohir mana tadi? Al-husnu. Ada enggak yang dikatakan bukan dohir tapi mubayyan, jelas, nas? Ada enggak? Wajibun. Udah dikatakan Nabi SAW wajibun. Makanya jelas wajib gimana? Baik, nah sekarang lafaz al-husnu, lafaz mandi, al-husnu itu ihtimal. Ya, ada mandi litabarrud. Apa mandi litabarrud? Al-husnu litabarrud. Apa litabarrud? Tuh. Mandi untuk seger-seger, bukan diperut-perutkan, bukan. Mandi untuk segera ya. Kamu kan suka mandi ya? Untuk apa itu? Janabah? Bukan. Mandi biasa, tabarrud. Tapi pernah mandi janabah? Belum pernah. Gantung nggak pernah sholat Jumat? Pernah. Nggak sholat Jumatnya mandi apa? Oh, mandi biasa. Ternyata Muhammad ini selama ini mandi biasa mandi Jumat. Makanya ini ada faedah Muhammad ya. Anak misalkan ini ada faedahnya. Yang kedua maksudnya jangan ini biasa aja, jangan stres gitu ya. Kita guru saja Muhammad. Jangan diambil hati. Ya. Kita biasa. Nah sekarang perhatikan al-husnu ini tadi. Kata-kata al-husnu lahu maknayan. Ada dua makna. Ada dua makna dia. Yaitu makna yang pertama al-husnu syar'i. Seperti husnul janabah. Ya semua syar'i cuma husnul janabah. Yang kedua al-husnul tabarrud. Mandi untuk apa? Seger-seger aja. Yang biasanya satu bak ditahu biasanya. Masih ada saja. Satu bak. Wah. Yang mandi tembok jadi yang seger. Gimana tuh? Orang mandi yang betul, air itu disiramkan ke anggota tubuh, bukan tembok yang mandi, bukan disiramkan tembok yang seger apa? Temboknya. Maka sampai sekarang awet tembok dia. Anda juga ya, orang mandi gimana? Orang mandi itu ya. Nah, badan seger, bukan bos, ajaib. Sekarang al-husnu, ada husnul janabah, husnul tabarrud. Ini dohir namanya. Tapi antum mau milih yang mana? Mau milih mana Bapak? Kalau anta milih mana janabah, ya, ini yang dikatakan seperti lafzul musytarak, yahtadi ila dalil. Karena untuk ta'yin, sekarang lafzul husnu, anta ayyanta ana husnul janabah. Kamu menentukan, memastikan maksudnya mandi apa? Janabah. Anta butuh dalil. Mana dalilnya? Dibawa kepada asal. Nggak bisa. Karena ketika lafzul musytarak nggak bisa, harus ada dalil pasti. Itu bukan dalil. Itu bukan dalil, itu namanya istinbat. Dalil itu maja'anillah wa rasulih. Itu dalil. Nah, paham? Jadi kalau di bab ini itu namanya istinbat. Istinbat munazah. Ada orang mengatakan, kenapa kamu bawa kepada mana asal? Bukankah ini makna keluasan? Adinu yusrun. Nah, gimana lagi ini? Tapi kalau ada dalil, nah baru
Nah, antum milih mana, Bapak Ustaz? Nah, coba milih mana? Mandi apa? Yang janabah mandi biasa. Mandi biasa lebih ringan, ya, nggak perlu sampo, kan nggak diguyur. Mandi janabah kenapa? Mana? Nah, harus ada. Kalau jalan harus ada yang menunjukkan apa? Mandi janabah. Baik. Di sini makanya dikatakan boleh dikatakan dohir karena ada ihtimal. Walaupun kemakna mandi janabah seolah-olah lebih kuat seolah-olah. Tapi ini tidak bisa dipastikan. Karena ada ihtimal mandi biasa juga kuat. Ya kan? Karena al-husnu. Nah, baik. Hampir semua lafaz tentang mandi Jumat al-husnu. Tapi kita katakan bahwa ini boleh dikatakan mujmal mubayyan. Ini mujmal karena lafzul hudud ism mustarak, khusus tabarrud, khusus janabah. Kita pilih bahwa maknanya adalah yang kuat, yaitu yang dimaksud di sini ternyata husnul janabah. Karena dijelaskan dalam hadis Abi Hurairah di Sahih Muslim nomor 850. Penting, belum tulis. Kalau nggak tulis ingat-ingat aja. 850. Gimana lafaznya? Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ihtasala yaumal jumu'ati huslal janabati. Ya. Selesai itu. Selesai permasalahan, ya. Man ihtasala yaumal jumu'ati huslal janabati. Mana yang menunjukkan nas dalam masalah huslal janabah? Lafaz huslal janabah ini yang mubayyan jadinya, ya. Atau dalam hadis ini adalah merupakan nas sudah, sehingga tidak ada lagi mandi li tabarrud Muhammad. Mandinya seperti mandi janabah. Ya. Kamu mandi apa kemarin? Tabarrud. Nah, makanya alhamdulillah dapat hadis ini hari ini. Soal nggak berangkat, Allah musta'an. Huslu yaumil jumu'ati. Boleh mujmal, boleh dikatakan mujmal, boleh dikatakan dhahir, boleh. Tapi hadis yang kedua ini, kalau yang perhatikan mujmal berarti ini mubayyan, ya. Hadis ini kalau berdiri sendiri dikatakan nas, bukan dohir lagi, karena sudah ada ketentuan malik tasala yaum husnal janabah. Ini sudah ada ihtimal apa coba Bayu? Kalau dikatakan malik tasala yaum husnal janabah, ihtimal apa? Enggak ada ihtimal, karena mandinya sudah ditentukan oleh siapa? Ibrahim. Mandi apa? Bukan mandi junub, seperti mandi junub, bukan mandi junub. Salah, bukan. Orang mandi junub kalau disebabkan junub. Ini nggak ada sebab junub, Ibrahim. Jangan dibuat-buat. Nggak junub dibuat-buat junub, keliru lagi nanti. Mandinya seperti mandi junub, bukan mandi karena junub. Jangan salah pemahaman atau nih. Orang nggak disuruh junub. Hah? Pak Muhammad. Nah, maksudnya Muhammad saya tahu. Muhammad bukan mandi junub, tapi mandi Jumat seperti mandi. Betul Muhammad? Iya, ini maksudnya. Cuman suruh berpikir dulu tadi. Manita salah, yang juga husnal janabah. Di sini bukan dohir, tapi apa? Udah nas. Karena nggak bisa ditakwil, nggak ada takwil lagi mana lain, nggak ada lagi. Maksudnya ini husnul tabarrud. Dong kalian sudah ada husnul janabah, udah ada nas. Itu maksudnya apa Fatih? Dalil itu maksudnya. Ya? Bukan istinbat, dalil memang nas dari Nabi SAW, sehingga tidak ada khilaf.
Tidak ada makna yang ihtimal mana lain. Kalau tidak ada hadis seperti ini, al-ghusl siapa saja yang mandi, baik seperti mandi junub, mandi tabarruk, yujzi ibaratnya. Ya. Tapi kalau ini sudah nas. Karena ada perbedaan mandi biasa dengan mandi junub, ada rezeki bedanya. Apa bedanya? Syaratnya apa? Udah nikah. Apa syaratnya? Hah? Berwudu. Ini bukan syarat. Berwudu sebelumnya adalah sunnah, bukan syarat. Baik. Nah, kalau mandi biasa tinggal mandi saja. Itu maksudnya untuk membedakan antara dohir dan muawwal. Ya. Karena kalau cuma al-husnu, ya ini masih muawwal, bisa dia dikatakan dohir karena ada bisa ditakwil pada mana lain. Baik. Jadi kalau sudah lafaz ini nggak bisa. Seperti tadi wudu sebelum sholat juga tidak bisa. Karena sudah wudu akan di sholat. Al-muhim sudah jelas? Jelas? Aqimus sholata. Ini dohir atau muawwal? Jelas? Dohir atau muawwal? Aqimus sholat. Jelas? Bukan dohir. Yang dohir khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum bi wa tuzakkihim bi wa shalli alaihim. Ini yang dikatakan dohir. Wa shalli alaihim. Wa shalli alaihim. Ini wa shalli alaihim. Salatlah untuk mereka. Apa sholli? Ini bimana salat syar'i, bimana doa. Nah, ini namanya dohir. Karena tapi kalau dia mana doa, orang buat sedekah didoakan, gitu. Bukan kamu sholat itu ya. Man du'iya ila walimah. Baik. Falyaqul wa man kana sha'iman falyusalli. Barang siapa yang diundang walimah, barang siapa yang tidak puasa makan, namanya undangan makan ya makan. Barang siapa yang berpuasa maka hendaknya dia sholat. Jadi di walimah gelar sajadah Allahu Akbar ini pada makan sholat itu. Ini dohir atau nas atau mujmal? Ini dohir apa nas? Ini dohir atau nas? Hah? Dohir. Ini dohir karena kenapa Abdullah nih? Karena ada dua ihtimal makna. Sholat di mana doa, sholat di mana sholat. Kalau puasa maka hendaknya dia sholat. Yang mana? Yang mana Ibrahim? Hah? Doa. Ya. Jadi yang lain pada makan, karena kamu puasa maka kamu mendoakan saja. Mau makan pun boleh. Hah? Kalau puasa sunnah. Lihat menunya Pak, wah saya nggak jadi puasa. Maksudnya kalau puasa sunnah boleh saja. Tapi di situ maka falyusalli di mana doa. Ini dikatakan dohir. Dikatakan apa? Dohir karena ihtimal mana yang lain. Baik, nah. Banyak dalam masalah-masalah. Banyak dalam masalah antara rajih wal marjuh, zahir wal muawwal. Dalam hadis itu banyak, makanya harus dipahami. Harus dipahami. Dalam hadis Uqbah bin Amir, khataba Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mimbar, thumma shalla ala ahli Uhudin salatahu ala al-mayyit. Khataba Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mimbar, thumma shalla
ala ahli Uhudin salatahu 'alal mayyit. Dohir atau muawwal, raji atau marjuh atau ma'adha Muhammad. Nas, mana yang bukan nas? Salatahu 'alal mayyit. Salat 'alal mayyit apa? Seperti salat pada mayit. Berarti di mimbar takbir berapa kali? Coba ini penting. Nah, coba mana Bayuk, dohir atau mubayyan? Umar. Hah? Nas gimana? Nas gimana nas? Hah? Rif Uqbah bin Amr. Nas salatu alal mayyit. Yang mana itu? Apa Fauzan mana? Pilih. Fasalla ala Uhudin salatahu 'alal mayyit. Salat ala ahli Uhud. Di sini adalah yang dipermasalahkan apa? Salat terhadap ahli Uhud. Maksudnya apa ahli Uhud itu? Orang yang terbunuh di perang Uhud. Nah, sekarang orang yang meninggal di perang Uhud itu dikatakan syuhada atau bukan? Hah? Syuhada. Syuhada kalau meninggal disolati atau tidak disolati? Hah? Tidak disolati. Nah ini kok malah sholat? Nah ini kok malah sholat? Wa shalla ala ali Uhudin. Ini berarti ihtimal. Kalau lafaz ini ihtimal ini ya. Sahih. Ini ihtimal sholat, ihtimal bukan sholat. Wa shalla ala ali Uhudin. Yang jelas syuhada tidak disolati berarti. Kok ini malah sholat? Yang jelas ini dohirnya bukan sholat, maksudnya sholat jenazah. Ada makna lain dari sholat, apa maknanya? Ubaid, mana sholat, mana yang lain, apa maknanya? Doa. Di sini ada dua ihtimal. Ada di masa doa, ada di mana sholat. Untuk merojikan doa ini lebih rojih pilihannya. Kenapa? Karena syuhada tidak di sholat. Baik. Tapi ketika ada lafaz baik wa shalla ala ali Uhud salatahu alal mayyit doaahu lil mayyit. Nah, berarti di sini maksudnya doa, bukan sholat yang dimaksud. Dohir di sini doa, bukan apa namanya? Bukan sholat. Bagaimana sholat biasa sholat? Karena syuhada tidak disolati. Itu contoh.
banyak masalah. Al-muhim dipahami aja. Itu contoh. Hadis Uqbah bin Amir, ya kan, muttafaq alaih. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman fa shalla ala ahli Uhudin salatahu ala al-mayyit. Fa shalla ala ahli Uhudin salatahu ala al-mayyit thumma sarafa ala al-mimbar ila bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari keluar kemudian salat menyolati ahli Uhud, menyolati ahli Uhud sebagaimana bagaimana sholatnya terhadap mayit. Nyolati, bro. Nah di sini maknanya adalah dohir. Kenapa? Karena ada ihtimal mana lain. Ada ihtimal di mana dohirnya adalah doa, marjuhnya adalah mana sholat mayit, ya kan? Tapi kenapa kita pilih doa? Ya karena syuhada la yusallu. Syuhada itu tidak disolati. Sahih. Paham? Nah, sehingga itu mana dohir sama. Karena ada ihtimal mana lain. Ketika sesuatu ada itu ihtimal mana yang lain, maka disebut dohir. Cuman dohir lebih rajih. Dohir lebih dikatakan ad-dohir anahu doa. Laisa salat. Limadha? Lianna syuhada, lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yusalli ala syuhada. Itu. Tapi kalau manikah saling melihusul janabah bukan dikatakan dohir. Hadan nas bil masalah an husul yaumul jum'ah husul janabah. Idza ataita majaka fatawadda wudu'aka lis salati hadan nas ana wudu al murabbi wudu syar'i qabla an-naum. Paham? Contoh itu. Ya, satu contoh aja sama sampai capek. Baik, itu sudah banyak contohnya. Ditulisnya Muhammad. Nah, itu. Yang penting ingat. Subhanallah. Tidur.